طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف الحبيب الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وأسراره في الدارين آمين. إلى أن قال watajibu ya wa zakatul fitri ya wa zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Wa zakatul fitri lan utawi zakatul fitrah tajibu iku wajib apa zakatul fitrah. Tajibu iku wajib apa zakatul fitrah bi idraki juz'in min ramadhana, bi idraki kelawan menangi, bi idraki juz'in kelawan menangi bagian min ramadhana saking Ramadan, saking bulan Ramadan, wa juz'in min syawal lan bagian utawa juz min syawala min syawal saking syawal. Jadi kewajiban zakatul fitrah ya. Baca dulu semua aja ya. Ini paham gak nih? Ya, jelas ya? Itu ya ibarahnya, tarkibnya. Ala kulli muslimin ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim, ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim, alaihi ing atase muslim, wa alaman lan ing atase uwong, alaihi iku tetep ing atase wong, nafaqatuhum apa nafaqoe muslim, nafaqoe man ya, betul, nafaqoe man ngingoni kabeh begitu, ngingoni kabeh, ngingoni wong, ngingoni wong. Idza kanu muslimina ing dalam nalikane, idza ing dalam nalikane kanu ono sapa wong, kanu ono sapa wong muslimina iku muslim. Jadi gini, jadi kewajiban membayar zakatul fitrah. Kewajiban membayar zakatul fitrah bagi siapa? Bagi orang yang mendapati bagian daripada hari Ramadan dan juga mendapati bagian dari bulan Syawal. Jadi siapa orang yang nututi mendapati akhir daripada bulan Ramadan, bagian dari bulan Ramadan, dan juga bagian dari bulan Syawal, ya, maka
dia wajib untuk membayar zakatul fitrah. Ketika ada orang meninggal setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, matinya kapan? Akhir di bulan Ramadan, ba'dal ghurub, setelah tenggelam matahari. Wajib nggak bayar zakatnya? Wajib. Maka dibayar zakatnya. Ada keluarga, di antara keluarganya satu orang meninggal, maka wajib dibayar kalau matinya setelah ghurub, setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena dia mendapati detik-detik hari Ramadan dan juga mendapati awal detik daripada bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu masuk sudah setelah ba'dal ghurub. Takbiran berarti gitu. Iya, ba'dal ghurub. Ba'dal ghurub kan setelah tenggelam matahari. Paham ya? Paham nggak? Jelas ya? Atau orang yang lahirnya kapan? Qoblal ghurub. Ada orang lahiran sebelum tenggelam matahari, ya kan? Wajib nggak dia bayar zakat? Wajib. Karena dia mendapati detik-detik akhir daripada bulan Ramadan. Masuk Syawal, ba'dal ghurub. Paham nggak? Iya. Jadi wajib bagi orang yang mendapati bagian detik-detik atau hari-hari atau jam-jam atau bagian dari bulan Ramadan, ya, dan juga bagian dari bulan Syawal. Yang tidak mendapati itu hanya salah satunya saja, maka tidak wajib. Jadi syaratnya kewajiban itu bagi orang yang mendapati bagian dari bulan Ramadan dan juga bagian dari bulan Syawal. Paham? Bagi siapa kewajiban ini? Bagi siapa? Bagi setiap orang muslim. Bagi setiap orang muslim maka wajib bayar zakatul fitrah. Wajib baginya untuk untuk membayar zakatul fitrah, dan juga wajib bagi orang yang di bawah, yang diingu atau ingon-ingon kan, yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, bukan saja dianya yang wajib, tapi kalau memang dia punya tanggungan yang mereka itu, kalau dia itu mempunyai keluarga, maka juga keluarganya wajib dibayar. Kayak abi, ya kan? Kewajibannya bukan hanya abi, tapi orang-orang yang berada di dalam tanggungan. Paham ya? Idza kanu muslimin. Jika mereka yang berada di dalam tanggungannya itu mereka adalah orang muslim. Ya. Angkat itu angkat juga. Anak angkat. Yang enggak lah. Kan Anak angkat enggak ada. Dalam Islam itu enggak ada anak angkat. Dalam Islam itu enggak ada anak, sudah hilang. Dulu ada anak angkat zaman jahiliyah. Zaid bin Harisah itu kan jadi anak angkatnya Nabi. Setelah itu kan dihapus karena istrinya Zaid dinikah oleh Rasulullah SAW, menandakan bahwa dihapus sudah anak angkat. Tidak ada anak angkat kecuali anak susu. Paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang gini, ada keluarga, na'udzubillah min dzalik, ada satu keluarga, ya. Sedangkan orang tuanya ini kafir, tapi anak-anaknya muslim, anak-anak yang masih kecil ya, yang belum dewasa ya,
Maka orang kafir ini, bapaknya ini wajib membayar zakat untuk anak-anak. Nah, gimana niatnya? Nggak apa-apa. Yuk, maafu, nggak apa-apa. Doruroh. Wajib bagi kepala keluarga ini, ya, yang kafir ini, wajib membayarkan zakat untuk anak-anaknya yang muslim. Atau kebalikannya gimana? Yang Bapaknya Islam, anaknya Muslim. yang enggak. Bapaknya aja yang wajib. Oh, anaknya. Iya. Kan syaratnya idza kanu muslimin. Jika mereka orang-orang yang berada di naungannya itu mereka orang muslim. Kalau bukan orang muslim ya enggak. Nafhum? Berapa yang dibayar kewajibannya? Ala kulli wahidin sa'un. Ing atase saben-saben siji uang. Ala kulli wahidin ing atase saben-saben siji uang sa'un iku sa' apa sa'un. Satu sa'. Satu sa'. Ala kulli wahidin ing atase saben-saben siji sa'un apa? Satu sa'. Min ghalibi saking kaprahe. Ghalib itu kaprahe, umume gitu. Min ghalibi itu umume, ghalib umum. Umumnya. Iya, kebanyakan. Kaprahe kalau bahasa Jawa. Umumnya min ghalibi saking kaprae panganane negara. Saking kaprae panganane negara. Artinya umumnya yang dimakan sama negara itu. Yang wajib dikeluarkan satu sok dari makanan yang biasa dimakan umumnya di negara itu. Beras, ya wis berarti ngularinya satu sok dari beras. Kalau yang umumnya dimakan itu gandum, maka yang dikeluarkan satu sok dari gandum. Paham ya? Paham ya? Idza fadulat. Nah ini kita lihat bagaimana sih kewajiban itu ya. Idza fadulat andainihi. Idza ing dalam nalikane. Fadulat luwih. Idza fadulat ing dalam nalikane luwih atau punjul. Andainihi saking utange wong. Idza fadulat ay zakatul fit. Zakat itu idza fadulat ing dalam nalikane luwi apa? Zakat ya. Idza fadulat ing dalam nalikane fadulat luwi apa? Zakatul fitrah. Andainihi saking utange wong wa kiswatihi lan pakaiane wong wa maskanihi lan umai wong wa kutilan panganane wong alaihi ikut tetep ing atase wong nafaqatuhum apa ingonane kabehane yaumal idi ing dina id walailatihi lan bengi id.
Jadi gini, kalau ngikutin itu blenger. Jadi idza fadulat andenihi. Kewajiban itu wajib jika memang ada lebihnya. Zakatul fitrah itu ada lebihnya. Lebih dari apa? Andenihi, dari utangnya. Kalau dia punya utang, ya maka tidak wajib. Kalau tidak lebih, artinya ada beras atau ada uang, ya ada uang dia. Tapi uang itu dia hanya untuk bayar utang, cukupnya hanya untuk bayar utang. Apakah ini boleh apakah dia punya kewajiban untuk membayar zakat? Ya enggak, karena dia uangnya cukup hanya untuk bayar utang. Jadi utang didahulukan. Kalau ada utang nggak wajib bayar zakat. Ya kalau ada lebihnya nggak apa-apa. Ya kalau bisa pas-pasan. Kalau nggak pas-pasan ya enggak. Contoh misalkan ada orang Z, dia uangnya pas-pasan. Sedangkan kalau dibeliin beras, kalau dibeliin beras itu dia nggak bisa bayar utang, ya maka wajib dia bayar utang dan zakatnya tidak wajib. Berarti dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan juga zakatul fitrah itu lebih atau luwih saking pakaiannya. Oh ada uang tapi untuk beli pakaian. Karena pakaian ini kan wajib untuk menutup aurat. Sedangkan kalau dibelikan ini pakaian, ya untuk menutup aurat, ya nggak cukup untuk membayar zakat. Maka wajib untuk beli pakaian untuk menutup auratnya. Ya. Karena dia yang butuh ya, Bi. Iya. Atau pakaian untuk orang yang berada di dalam tanggungannya. Wa maskanihi, dan juga lebih dari tempat tinggalnya. Ada orang punya duit, ini uangnya kalau untuk bayar zakatul fitrah nggak cukup karena dia ngontrak misalkan, ya kan? Ini kalau dibayarkan untuk beli zakatul fitrah, nah sedangkan dia juga butuh untuk bayar kontrakan atau cicilan. Ya kalau nggak bayar ini bahaya ini, soalnya takut nggak ada punya tempat nanti. Maka lebih baik dibayarkan untuk tempat itu, karena kasihan apalagi punya keluarga, maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya. Wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal id wa lailatihi, dan juga kewajiban zakatul fitrah itu lebih untuk makanan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Paham gak nih? Wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatihi. Kan kewajiban zakatul fitrah itu idza fadulat ing dalam nalikane luwih apa zakatul fitrah andenihi saking utange, wa kiswatihi saking pakaiane, wa maskanihi lan tempat tinggale, wa kutiman alaihi nafaqatuhum wa kutilan panganane wong alaihi iku tetep ing atase wong nafaqatuhum apa ya wong sing dalam naungan apa nafaqoe wong-wong kang di bawah tanggung jawab. Kapan? Yaumal idi wa lailatihi, ing dalam dina id lan bengine id. Contoh, ada duit, ya ada uang, kalau dibayarkan zakatul fitrah, anak keluarganya nggak makan di hari id dan juga malam id, ya sama aja ini orang fakir, berarti nggak punya harta. Ya kalau dibayarkan zakat dianya nggak makan, ya kan, berarti dia wajib menerima zakat. Paham nggak? iya. Kalau lebihnya cuma sedikit, lebihnya cuma buat satu orang, ya maka kepala keluarga dulu yang wajib. Paham nggak? Ada duit misalkan 300.000 atau 200.000, ya kan?
Sedangkan buat makan untuk hari itu, hari Id dan malam Id, ya, misalkan 150 untuk keluarga, 150.000. Ada lebihnya kan berarti 50.000, ya kan? Nah 50.000 itu kan berarti kan lebih, cukup untuk membayar zakat karena keluarganya sudah tertutupi untuk makan, ya kan? Maka siapa dulu yang didahulukan? Kepala keluarga. Maka dia belikan beras, kemudian dia bayarkan zakat untuk kepala keluarga dulu yang didahulukan. Kalau cukupnya buat Satu. Iya. Iya. Paham ya? Itu nggak kenapa kan gugur yang sisanya? Yang gugur. Nggak ditanggung si bapak. Iya. Intinya gini, selama masih ada kemudahan, maka kesulitan itu tidak gugur. Karena ada kemudahan satu buat satu orang, maka nggak gugur ini. Sebab kesulitan yang ini tadi. Yang mudah itu untuk satu orang, makanya tetap wajib untuk bayar. Makanya ada kaidah fikih itu namanya al-maisur la yasqut bil ma'sur. Al-maisuru la yasqut bil ma'suri. Al-maisur utawi kang gampang, la yasqut iku ora gugur apa al-maisur bil ma'suri kelawan kang susah. Nah hari kemudian Pak misalnya wong iki beli kuat ini kepala keluarga iki bapaknya misalnya nyambung anaknya lakinya. Nah pas kunku dheweke ora kuat. Nah akhirnya kan dheweke oleh zakat Pak, misal kasih masjid. Jumlahnya misalnya pas-pasan bae oleh beli beras kunku, beras zakat pun zakat nanggung. Ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang lebih, artinya cukup untuk keluarganya, nggak jadi masalah. Bayarkan lagi ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Ya. Berarti ya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini termasuk orang yang lebih mendahulukan orang lain. Lagi. Paham ya? Kapan dihitung dia itu mampu tidak mampunya kapan? Di hari Id dan juga malam Id. Ya, di hari Id dan juga malam Id. Dan makanannya tanggung yang berada di bawah tanggungannya juga di hari Id dan juga di malam Id. Jelas gak? Nah, lanjut kalau jelas. Watajibun niyatu, watajibulan wajib an niyatu apa niat. Fi jami'i anwa'iz zakati ing dalam sekabeane piro-piro maceme zakat. Ing dalam sekabeane piro-piro maceme zakat. Kapan niat itu? Ba'dal ifrozi ing dalam suuise misah kan. Paham gak nih? Kapan kewajiban niatnya? Setelah memisahkan. Kita beli ada beras di rumah 1 karung. Ya, atau 2 karung. Ya kan? Itu kan belum menjadi zakat. Dipisahkan dulu, ifroz dulu. Dipisahkan dulu. Hitungannya 1 so, kurang lebih 2,7 kilo. Ya, kadang 3 kilo bagus. Ya, pisahkan. Kemudian baru diniati. Ba'dal ifroz. Kalau belum dipisah, ifroz dipisahkan. Dipisah. Ya dipisah. Ya ditimbang atau dipisah ini zakat. Baru kita niatkan ini
zakat. Begitu Kalau satu karung terus bareng-bareng nyatiin terus baru tidak bisa gimana? ya kan nanti beda, nanti siapa? Nanti kan niat, kalau yang balik niat sendiri. Kecuali yang belum balik, orang tuanya yang niat. Kalau yang sudah balik berarti dia sendiri yang niat. Well, paham gak nih? Jelas? Dia nggak ini ya berarti ya. Ada kelipatan ya dia. Di Troni nggak ada kelipatan berarti ya. Misalkan orang yang mampunya buat 2 kali lipat dari 2,7 atau 1 sok, berarti nggak kan ya. Nggak kayak Pokoknya kadar kewajibannya 1 sok. bisa gitu. Kalau dilebihkan, masya Allah, alhamdulillah. Nggak ini kan nggak kayak kemarin zakat. Iya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau dia mau tatawwu, sukarela, mau lebihkan apa ya masya Allah. 1 orang 5 kilo atau 1 karung, alhamdulillah. Yang penting kewajibannya dulu gugur, baru sisanya apa namanya tatawwu. Tapi kalau kewajibannya kurang tapi dia Nah itu sama aja orang pakai kopiah tapi nggak pakai celana, kewajibannya nggak jelas, dia mau ngamalin sunnah. Yang wajib dulu, ya yang wajib dulu, wajib zakat itu harus diperhatikan. Jelas ya? Ayo lanjut. Wa yajibulan wajib sorfuha apa bagiaken. Wa yajibulan wajib sorfuha bagiaken zakat. Apa bagiaken zakat? Ilaman wujida maring uwong wujida kang den temui apa man minal fuqara'i saking pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal amilina alaiha lan pira-pira wong amil pegawe alaiha ing atase zakat wal muallafati qulubuhum apa bahasa Jawane wong kang apa wal mu'allafati qulubuhum itu orang yang dan apa dimelasi ya, dimelasi apa qulubuhum piro-piro atine wong orang baru masuk Islam. Artinya orang yang baru masuk Islam kan berarti lemah, orang yang masih lemah hati mereka. Wa firriqabi lan ing dalem kaulane mukatab. Wa firriqab itu masih budak ya, mukatab maksudnya budak mukatab. Wal gharimina lan pira-pira wong kang duweni utang. Wa fi sabilillah lan ing dalem perang ing jalan lan wong kang perang ning dalane Gusti Allah fi sabilillah. Wa ibni sabil lan ibnu sabil wala yajuzulan ora wenang wala yajuzulan ora wenang wala yujzi'u lan ora cukup sorfuha apa mbagiaken zakat
Sorfuha apa membagiakan zakat li ghairihim maring seliyane uang kang disebut. Jadi di kemana apa namanya, kepada siapa zakat itu dibagikan? Kepada siapa zakat itu dibagikan, Bi? Kepada 8 namanya asnafus sama tamaniyah, 8 golongan. Zakat apapun dari mulai zakatul mal sampai zakatul badan, itu zakatul fitrah, itu dibagikan kepada 8 golongan. Dan tidak sah zakat itu dibagikan, tidak sah dan tidak boleh zakat itu dibagikan kepada selain mereka. Wala yajuz wala yujzi sarfuha li ghairihim. Ya kan? Wala yajuzulan ora wenang, wala yujzi ulan ora cukup. Ora sah maksudnya sorfuha opo bagiaken zakat li ghairihim maring liyane 8 orang, 8 golongan tadi. Pertama siapa? Fuqara. Orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir itu yang nggak punya pemasukan, nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan. Ya. Itu namanya fuqara. Yang kedua, miskin. Ada pemasukan, ada uang, tapi kurang. Ada pemasukan, tapi kurang untuk pengeluarannya. Misalkan pengeluarannya di rumahnya 100.000 sehari, sedangkan dia punya pemasukan 50.000. Kurang nggak? Nah, itu termasuk miskin. Kalau orang fakir, nggak ada pemasukan sama sekali. Fakirunil adimu wal miskinulah. Kalau dalam Zubat itu fakirunil adimu. Orang fakir itu al adim. Iku wong kang orang duweni apa-apa. Al adim. Adim anil kasab, adim anil fulus, adim wis nggak punya. Kalau miskin ada tapi kurang. Iya. Sekali. Terus kepada siapa lagi? Amil. Siapa amil? Amilu zakah. Amil itu ya, amil itu orang yang dipekerjakan oleh negara. Dipekerjakan oleh negara untuk mengambil zakat. Mengambil zakat, menulis zakat, mendatang orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat, dan mendata orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu amil namanya, yang dipekerjakan oleh negara. Walaupun mereka kaya, ya dapat zakat, tapi lebih bagus dari ujroh. Dapat ujroh. Ada apa namanya ujroh? Apa ujroh? Ongkos biaya, ya. Makanya kalau lihat di syarahnya, amil itu siapa? Al-amilina alaiha itu jam'u amil, jamaknya amil. Wa huwa alladhi, siapa itu amil? Alladhi yab'athuhul imam li akhdhi zakah. Mereka orang yang diutus oleh negara untuk mengambil zakat. Fayu'ta walau goni, ya, maka den paringi zakat walaupun dia annaha ujroh, karena zakatnya itu ujroh. Ya, karena zakatnya itu ujroh. Wa ulima min tasmiyatihi ada mustihgagiha law farraqahal malik aw dafa'aha lil imam wa tawallaha al imam bi nafsihi. Paham enggak ini? Jelas ya. Jadi kalau apa namanya, orang yang membagikan zakatnya itu bagikan sendiri, ya maka mereka nggak dapat apa-apa. Ya, jelas gak ini? Adapun amil-amil yang ada di masjid, musola, itu kan kita kan sering tuh kalau nitipin zakat. Nah itu mereka bukan amil, mereka itu hanya wakilnya
orang yang yang apa? Yang wakil dari orang yang membayar zakat. Jadi apakah mereka itu mendapatkan zakat? Enggak, mereka nggak dapat zakat. Ya, kecuali status dia fakir atau status dia orang miskin ya, Mak. Berhak untuk menerima Biasanya zakat. kan yang nganter-nganterin tuh komite disuruh itu orangnya nih dalam komitenya fakir berarti ya sih dong. Ya iya dapat, tapi bukan status Amin. amil. Jadi dia kebagian zakatnya itu bukan statusnya amil, tapi kebagian zakatnya itu statusnya ya miskin atau fakir. Nah, adapun bayar ujrohnya dari uang zakat ya nggak boleh, atau dari beras zakat nggak boleh. Yang ada di musola di masjid-masjid nggak boleh. Ini kan kami ngomong amil tuh bisa bisa dikasihnya ujroh. Iya, bisa amil. Bukan, maksud Abi itu yang amil yang diutus oleh imam, oleh negara itu kan mereka dikasih zakat walaupun mereka Iya. nah ya, li'annaha ujroh, karena itu sebagai ujroh. Itu sebagai ujroh nggak apa-apa. Misalkan Abdulnya zakatnya buat apa? Selain dia, misalkan fakir atau fuqara atau miskin, dia dikasihnya ujrohnya aja. Ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Nah itu lebih bagus. Berarti hitungannya diduitin. Beras satu sok itu diduitin apa gimana, Dik? Ujrohnya itu, Dik. Kan buat amilnya kan Ya kalau zakatul fitro ya zakat ya berasnya lah. Dapat berasnya mereka. dapat berasnya. Iya. Ya kalau makanya kan solusinya begini, solusinya itu kalau di musola itu dikasih kertas. Kalau misalkan ada orang nitip zakat, ya nitip ujrohnya ini 10.000, buat supaya orang-orang yang bagikan itu mendapatkan operasionalnya itu dapat dari situ. Jangan ngambil operasionalnya dari zakat, ya kan? Kalau ngambil dari zakat nanti kasihan orang yang bayar zakatnya, nggak sah ya. Paham nggak, Bi? Contoh amil nih kayak gimana? Amil itu orang yang membagikan zakat atau mengumpulkan uang zakat terus dibagikan kepada orang yang berhak, itu amil namanya. Ya kata Abi yang berbagi bukan amil. Iya, bukan, itu wakil. Amil tuh yang Ya Basnas. Sekarang Basnas. Itu kan negara itu kan kalau nggak salah mah. Basnas itu. Itu kan berarti amil. Kalau memang dia dari negara ya, yang memang diutus oleh negara untuk mengambil zakat, untuk mengumpulkan data orang yang berhak bayar zakat dan juga yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau memang itu dari negara ya itu amil namanya. Itu amil. Kalau sekarang mah kalau keseluruhan mah hampir jarang ya bikin ini. Jarang. Emang sekarang mah kayak pribadi aja ya. Pribadi. Dari daerah Iya. Pribadi. Paham gak nih? Itu namanya amil. Terus wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat, golongan yang keempat itu orang yang mu'allaf, artinya orang yang baru masuk Islam. Iyalah. Wa huwa man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fi ahlil Islam. Nih, definisi mu'allafah qulubuhum, orang yang mu'allaf itu orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Masuk Islamnya itu masih lemah, kurang begitu kuat, kurang mantep. Kenapa dikasih zakat? Supaya niatnya masuk Islam itu mantep, ya. Atau aulahu syarafun yutawaqqa'u bi'ita'ihi islamu ghairihi, atau
ada orang masuk Islam, kita berharap nih kalau kita kasih nih orang, yang lainnya yang ada pasukannya atau keluarganya berharap bisa masuk Islam. Itu juga termasuk mu'alaf. Paham nggak ini? Jadi mereka yang kasih zakat. Terutama orang yang masih lemah masuk Islamnya, ya kan pinggir-pinggir yang ada di. Kasihan kan kalau kita nggak kalau orang Islam nggak merangkul mereka itu kan nanti akhirnya kegembang lagi, akhirnya kurang mantep untuk memeluk agama Islam. Makanya kita kasih. Terus golongan yang kelima siapa? Budak, wafir riqab. Budak siapa? Mukatab. Budak mukatab itu budak yang punya perjanjian sama tuannya, sama sayyidnya. Contohnya ada Z, ya kan? Budaknya Amr. Z budaknya Amr. Amr ngomong sama Z, kamu kalau bisa memberikan kepada saya sebulan sekian, perjanjian nih, dalam jangka 1 tahun, maka saya bebaskan, saya merdekakan. Kata Z. Kata Amr nih, Z, kalau kamu tiap bulan ngasih ke saya 1 juta, dalam jangka 1 tahun, maka saya bebaskan kamu. Saya merdekakan kamu, nggak jadi budak lagi. Itu namanya budak mukatab. Jadi Z ini semangat untuk tiap bulan membayar kepada Amr. Nah, orang yang seperti ini, budak yang seperti ini dikasih zakat untuk membantu supaya dia menjadi orang yang merdeka. Ya, karena memerdekakan orang itu kan luar biasa pahalanya kan? Nggak ada. Ya tetap kita pelajari, itulah syariat. Nikmatnya syariat ya gitu. Tetap walaupun tidak ada perbudakan, tapi tetap kita pelajari. Kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang punya utang. Nomor 5 ya. 6. Nomor 6 adalah orang-orang yang punya utang. Selama utangnya bukan maksiat, maka mereka berhak menerima zakat. Ya, kayak contohnya ada orang kesusahan, dia sampai utang untuk nafkah keluarga, ya berarti kita kasih zakat. Atau dia utang demi untuk mendamaikan orang yang bersengketa sampai berani utang-utang, kasihan kan? Ya kita kasih supaya terbebas dari hutang. Atau dia punya utang, ya. Nah kita kasih zakat dia, walaupun caranya bagaimana ngasih zakatnya? Ya kasih bayarkan kepada orang yang dihutanginya. Iya, termasuk. Untuk apa? Ya itu untuk apa dulu utangnya? Itu kan sudah haram kalau itu. Iya, kalau itu mah haram. Itu kan maksiat sudah ya. Ya maksiat. Jelas ya? Kalau itu membantu aja, sama aja membantu orang maksiat gitu. Iyalah, kalau dia utangnya untuk maksiat, maka ya nggak dikasih zakat. Terus wa fisabilillah. Siapa? Orang-orang yang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Fisabilillah. Itu juga mereka juga termasuk orang yang mendapatkan zakat. Terus wabni sabil. Apa abni sabil? Orang musafir. Orang yang melakukan perjalanan, ya kan? Ya perjalanan, dia melewati satu kampung, ternyata di situ ada orang yang membagi zakat. Juga termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, karena mereka itu ibnu sabil. Ya, karena kasihan, kadang nggak punya ongkos untuk pulang, untuk ini, maka kasih mereka zakat. Jadi ibnu sabil itu definisinya orang yang melakukan perjalanan, ya perjalanan yang mubah min baladihi dari negerinya,
au min baladi kana muqiman biha, atau dari kampung atau dari negeri yang dia mukim di situ, fayu'ta qadra hajatihi, maka diberikan sekedar dari keperluannya. Paham nggak? Nah, insya Allah. Kan apa yang wajib zakat nih, yang wajib diberikan zakat kan yang misal kita balik lagi pembahasan sebelumnya kan yang ini, yang dia nggak bisa apa duitnya tuh kurang dari yang lebih dari utangnya dia, dari pakaiannya dia, tempat tinggalnya, sama makanan dia, sama makanan yang ditanggung sama dia buat malam apa hari Id sama malamnya. Zakatul fitrah ini ya? Iya, fitrah. Iya. Bisa di budak dia. Kan budak nih di bawah naungannya Saidnya misalkan. Dulu nih zaman dulu. Itu masuk nggak? Nafkah apa? Iyalah, ya itu iyalah. Iya kan? Iya. Berarti harusnya Saidnya kan yang bayarin zakat buat budaknya. Ya enggak, kalau ini kan sudah ada perjanjian. Berarti kan iya, sebentar lagi kan dia mau bebas. Kalau sudah mau bebas kan berarti bukan berada dalam tanggungannya lagi. Walaupun belum selesai perjanjian. Iya, enggak. Ya itu luar biasa lagi. Kalau Saidnya begitu ya luar biasa lagi. Ya. Paham ya? Jelas gak ini? Alwi, jelas gak? Insya Allah. Terus, jadi wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha li ghairihim. Jadi enggak boleh dan tidak sah mentasarufkan zakat atau membagikan zakat itu pada selain orang-orang yang tadi disebut 8 golongan. Contohnya siapa yang tidak boleh? Kaman yantasibu li Bani Hashim wa Banil Muttalib walau amilan. Termasuk orang yang tidak boleh mendapatkan zakat, yaitu Bani Hashim wal Muttalib, keturunan Rasulullah. Jadi awas, makanya mulai dari sekarang sudah ditanam di hati kamu. Ya, jangan sampai kamu mau menerima zakat. Ya mudah-mudahan kalau kamu sudah menanamkan dari, insya Allah diberikan kemampuan oleh Allah. Ya kan? Itu. Walaupun kamu jadi amil, walau amilan, walaupun kamu jadi amil, tetap jangan menerima zakat. Kenapa? Kata Rasulullah, innama hadhihi shadaqatu awsahun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Afada dzalika ramli. Kata Rasulullah, sedekah ini, ya, zakat ini awsahun nas, kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammad wa ali Muhammad. Dan sedekah atau zakat itu tidak halal untuk Muhammad Rasulullah dan juga keluarga Nabi Muhammad. Jadi bagi siapa yang tahu keluarga Nabi, maka jangan asal-asalan. Kalau bisa jangan memberikan kepada keluarga Nabi sebagai zakat. Ya kan? Ini kita bicara nasihat ya. Ya, nasihat untuk yang selain keturunan Rasulullah, jika mereka mau mengeluarkan zakat atau mau memberikan zakat kepada ahlul bait, ya lebih baik jangan memberikan zakat, lebih baik hadiah, ya afdol. Tapi kalau memang mereka nggak ada lagi duit kecuali uang zakat itu, karena sekarang juga ahlul bait juga banyak yang tidak punya, maka ya wis nggak apa-apa. Tapi ini nasihat pribadi. Kalau bisa dari sekarang dikuatkan, dimantapkan, jangan pernah menerima uang zakat. Ini kalau makanya nih jadi kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu, kata beliau, tidak ada perkara
yang bisa menghijab, menutup kita antara kita sama Allah, sulit untuk sampai itu kalau kita ini kekurangan, orang kecukupan. Itu yang bikin pusing. Akhirnya yang dipikirkan itu masalah dunia terus karena kurang, tidak kecukupan. Makanya kalau kitanya diberi kecukupan sama Allah kan enak, ibadah juga ya enak, khusyuk, ya kan? Ya Ramadan, ya khusyuk, mestinya kan begitu, ibadah. Nah, kalau kita dipusingkan dengan ma'isyah, ini kan kasihan. Makanya mulai dari sekarang. Makanya di wirid-wirid Al-Imam Abil Hasan Syadzili itu kebanyakan doa-doa di Thariqah Alawi khususnya itu doa-doa minta kecukupan. Mulai dari sekarang. Makanya termasuk salah satu yang jangan ditinggal kalau di samping wiridul latif, wirid sakran, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, terus doa Sayyidina Khidir itu doa lutuf, ya kan? Allahumma kamala taftafi a'udhamatika duna lutafa itu kalau habis subuh. Kalau bisa juga Hizbun Nawawi, itu semuanya doa kecukupan, dan juga Ratibul Haddad. Di samping itu juga ya jangan ditinggal itu sebelum maghrib. Membaca habis asar tuh di samping baca Waqiah nggak boleh ditinggal. Itu juga Hizbul Bahar, karena itu wirid itu apa sih tujuannya? Itu minta diberikan kecukupan, bukan kaya, bukan, diberikan kecukupan, hatinya cukup. Orang kalau hatinya cukup gimana? Dia tidak berharap kepada manusia. Terus paling sakit-sakitnya, paling menderita kalau kita sudah berharap sama manusia. Terus menderita, paling sakit. Makanya mulai dari saya. Kenapa? Wirid ini segala macam, duha ini. Ya kita minta sama Allah diberikan kecukupan. Setelah Waqiah, kalau bisa setiap malam jangan ditinggal, Hizbul Bahar jangan ditinggal. Juga sebelum maghrib itu baca Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, baca wasyamsi wadduhaha 1 kali, walaili idza yaghsha 1 kali. Itu Habib Hasan bin Abdullah Syatiri di dalam kitab Amal Yaum wa Lailah. Apa katanya? Orang kalau istiqomah membaca ini qoblal ghurub, sebelum tenggelam matahari. Al-Imam Al-Qustalani beliau mengatakan apa? Rizquhum kal matar. Allah berikan rezekinya kayak air hujan. Deres. Rizquhu kal matar. An-nas al-falaq wal-laili idza yaghsha, wasyamsi dulu, wasyamsi wadduhaha sama wal-laili idza yaghsha. 1 kali. Nah, ini yang begini-begini ini dimulai dari sekarang dibaca. Makanya wirid, kenapa sih tujuannya wirid? Itu orang kalau udah ma'isyahnya sulit, ininya enggak ada, ini terus ngarepin dari orang, naudzubillah min dzalik. Menderita kita, sakit. Nah, makanya dari sekarang baca itu. Enggak mungkin kalau orang kalau istiqomah salat berjamaahnya, duhanya, witirnya, wirid-wiridnya dibaca, terus minta sama Allah, ya Allah diberikan kecukupan. Minta diberikan kecukupan. Kalau dia sudah diberikan kecukupan, enak. Pengen tuku mobil cukup, tuku motor cukup, jalan-jalan cukup, begini cukup, enak. Makanya kita nggak minta pengen kaya berlebihan, naudzubillah min dzalik, kaya berlebihan, wadarat. Tapi diberikan kecukupan yang lebih enak. Cukup, pengen haji cukup, pengen umroh cukup, pengen ini cukup. Nah, mulai dari sekarang jangan males. Allahu a'lam.